Nyai Dasima, tragedi cinta dan bujuk rayu palsu berbalut agama. Nyai Dasima adalah tokoh nyata yang hidup di tahun 1813. Ia dikisahkan sebagai gadis cantik yang rela dijauhi keluarganya demi merengkuh kebahagiaan hidup dengan cara menjadi gundik atau wanita simpanan orang Eropa di Betawi. Nyai Dasima kelahiran desa Kuripan, Bogor, Jawa Barat. Setelah besar dan dewasa, dia mencari peruntungan di Batavia. Di kota ini, Dasima kemudian bekerja kepada seorang Inggris yang kaya raya bernama Edward William. Lelaki ini adalah orang kepercayaan dari Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Lama tinggal bersama membuat William tertarik dengan wajah cantik seorang Dasima. William kemudian menjadikannya seorang gundik. Dasima lalu dipeliharanya tanpa status pernikahan. Dari hubungan ini, Dasima memiliki seorang putri bernama Nancy. Awalnya keluarga ini tinggal di Curug, Tangerang, lalu kemudian pindah ke daerah Pejambon, kawasan Gambir, Jakarta. Dasima ketika itu mau menerima menjadi seorang gundik, boleh jadi karena faktor status. Pada masa itu, kedudukan seorang gundik memang lebih terhormat daripada seorang pembantu rumah tangga. Apalagi para pejabat Eropa yang datang ke Batavia ketika itu tidak membawa seorang istri. Dari sinilah mereka melahirkan tradisi memelihara gundik. Sebagai seorang yang bergelimang kekayaan, Dasima bersama putrinya sering berkeliling dengan delman ke beberapa wilayah di Jakarta, seperti Perapatan, Senen, Gang Kenanga, hingga ke Kampung Kuitang. Kecantikan Dasima pun tersebar ke seluruh Batavia. Lelaki mana yang tidak terpukau dengan parasnya? Salah satunya adalah seorang tukang sado atau pengendara delman bernama Samiun. Mereka kerap berpapasan sehingga membuat Samiun jatuh cinta, padahal dirinya sudah memiliki seorang istri. Kebetulan Mak Buyung, pembantu dari Dasima, adalah seorang janda di Kuitang. Melalui Mak Buyung inilah Samiun meminta agar Nyai Dasima dibujuk untuk meninggalkan rumah mewahnya, lalu kawin dengannya. Di sini, Mak Buyung lalu mulai membujuk seorang Dasima, bahkan sampai membawa-bawa agama, seperti mengingatkan buat apa hidup mewah bergelimang harta dan uang, tetapi selalu penuh dosa. Apalagi ditambahkan oleh Mak Buyung bahwa hubungan tanpa pernikahan dalam Islam termasuk zina. Jadi lebih baik menikah secara resmi, salah satunya menerima lamaran seorang Samiun. Di sini Dasima menyadari akan hal itu. Walau hidup bergelimang harta bersama William, tetapi hatinya berontak. Hingga kemudian dirinya terpengaruh juga dengan omongan dari Mak Buyung. Akhirnya Dasima pergi meninggalkan William dan Nancy. Dirinya bersedia menikah dengan Samiun. Istri pertama Samiun, Hayati, merestui pernikahan tersebut dengan syarat tidak tinggal serumah. Lambat laun, Samiun ternyata lebih menyayangi dan lebih banyak tinggal bersama Dasima. Hayati yang merasa diperlakukan tidak adil, cemburu berat, lalu berniat jahat. Dirinya kemudian menyuruh Bang Puase untuk membunuh Dasima. Pembunuhan itu lalu dilakukan ketika Dasima dan Samiun tengah hendak pergi kondangan ke daerah Rawabelong. Singkat cerita, Dasima pun dieksekusi oleh Bang Puase. Mayat Dasima dilemparkan ke Kali Ciliwung dari jembatan Kuitang. Ketika besok pagi, Nancy secara kebetulan melihat mayat ibunya tengah mengambang di Kali Ciliwung, lalu meminta warga untuk mengevakuasinya. Berdasarkan saksi mata, Bang Puase lah yang melakukan pembunuhan itu. Bang Puase akhirnya ditangkap sebagai pelaku. Jagoan Kuitang ini oleh pemerintah kota langsung dijatuhi hukuman gantung atas kejahatannya. Eksekusi ini dilakukan di depan gedung Balai Kota Batavia, atau yang sekarang disebut Museum Sejarah Jakarta atau Fathahila. Hukuman gantung itu ditonton oleh ratusan warga. Begitu malang nasibmu Nyai Dasima. Demi kebahagiaan ia rela meninggalkan keluarganya, hingga akhirnya terbunuh oleh kebahagiaan semu yang pada awalnya diharapkan olehnya.
Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.